Hari ini kita akan berbicara sebuah tema Sacred and Profane. Jadi berbicara satu judul tema sakral dan yang tidak sakral, kudus dan yang tidak kudus. Sacred and Profane. Kita akan membuka Alkitab kita 1 Petrus 1 ayat 13 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan buat setiap kita. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai yang ke-15. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara-saudara, teman-teman jemaat yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita cukup dihebohkan di Indonesia itu dengan satu masalah yang terjadi ketika ada nama suci ya dari dua tradisi agama yang digunakan untuk advertisement sebuah tempat makan ya, tempat makan atau tempat minum. Oke. Dan itu menjadi masalah mengapa? Karena komunitas yang merasa nama itu dimiliki, merasa nama itu sakral dan itu dibuat profane. Sacred yang diprofankan sehingga ada teriakan, kemarahan, kekecewaan, komplain. Sehingga semua tempat itu sekarang kalau Anda lihat sekeliling Jakarta semua itu sudah tidak ada yang kudus-kudus itu, saudara-saudara ya. Yang kudus-kudus yang bercampur dengan sakral. Mungkin tempat itu menjadi terkenal kenapa? Karena kata sacred and profane itu dijadiin satu ya. Teman-teman, ini adalah isu tentang sacred and profane, tentang kekudusan dan ketidakkudusan. Ada satu masalah di sini, mengapa? Karena masalahnya adalah kalau Anda boleh bandingkan kekristenan dengan agama lain, agama-agama tertentu lain punya yang namanya tempat sacred place. Kita punya sanctuary ya. Sanctuary itu satu tempat kudus. Sanctuary. Mereka punya sanctuary, punya tempat kudus. Ada tempat kudusnya di kota ini, di negara ini, di tempat ini. Tetapi sebetulnya kalau boleh ditanya, kekristenan ditanya mana tempat kudusnya. Kita nggak punya option. Mungkin kita bisa pergi ke Israel, ke tempat yang dulu katanya Yesus di sana. Yang kita juga sebelumnya tidak tahu tradisinya. Bercembat dengan relik-relik kuno yang mungkin pernah dijejaki kaki Yesus atau orang-orang kudus di masa itu. Kita juga merindukan sebuah sacred place. Ya, tapi kita nggak punya. Makanya gubernur beberapa tahun lalu bilang karena dia membuat program untuk bisa memberangkatkan agama tertentu ke tempat kudusnya, yang dari Kristen komplain, kita kok nggak diberangkatin, nggak ada perintahnya katanya ya, nggak ada perintahnya, lapen lu minta lu mau jalan-jalan aja. Ya, ada tempat kudus, Kristen nggak punya teman-teman. Ini masalah. Jadi bagaimana kita memahami sacred di dalam Christianity dan berkaitan dengan kita ketika kita hidup di dunia yang mungkin kita berpikir dunia ini profane, dunia ini unholy, dunia ini sekuler, dunia ini nggak ada kaitannya semua yang holy, teman-teman. Maka saya akan melanjutkan pembahasan kita hari ini. Ketika kita berbicara tentang sacred, apa itu sacred? The sacred, seorang tokoh fenomenolog agama-agama, saya suka banget ketika membaca tulisannya, Mircea Eliade. Mircea Eliade adalah seorang fenomenolog. Jadi dia bukan orang Kristen, tetapi dia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk hidup di dalam agama-agama tertentu selama beberapa tahun. Jadi dia neliti gak cuma bagi kuesioner. Dia duduk di sana. Selama beberapa tahun dia ikut ritual-ritual agama-agama besar sampai agama primitif. Sehingga dia menulis ensiklopedia agama-agama. Dan ini kita punya peneliti juga yang lagi duduk di tempat kita ya. Sing lagi diteliti ya. Ada teman saya lagi menyelesaikan tesisnya. Duduk bareng, merasakan, mengalami, makan makanannya, ikut ritualnya. Mircea Eliade tokoh yang hebat di dalam fenomenolog agama. Dan mungkin membuat dia hebat sampai akhirnya dia tidak memeluk agama apapun. Tapi dia bisa menceritakan tentang agama-agama itu dari pengalaman tubuhnya yang tinggal. Penelitiannya sangat luar biasa. Dan dia mengatakan ini,
The sacred adalah the opposite of the profane. Gampang ya. Apa yang sakral? Lawan yang profane. Yang profane itu apa? Yang profane itu yang enggak murni. Yang unsanctified. Defile. Yang enggak sempurna, enggak kudus. Sakral itu lawannya. Dan waktu dia menuliskan bukunya dia ngomong gini. Yang sakral itu sebetulnya tidak pernah hilang sampai manusia modern. Sampai kita sekarang yang merasa hidup kita sehari nggak ada sakral. Dia mengatakan bahwa di dalam ritual harian kita, walaupun kita nggak ke gereja, kita tidak beribadah, kita tidak beragam, selalu ada yang namanya sakral. Oke? Kalau profane apa? Saya jelaskan dari profane. Kalau profane sesuatu yang homogen. Jadi kalau hari itu profane apa? Ya udah hari Selasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tahun 2001, 2002, 2003. Itu sama, profane semua sama, nggak ada bedanya. Oke? Dan Mircea Eliade mengatakan apa? Mircea Eliade mengatakan dunia sekarang butuh yang sakral. Nggak bisa. Walaupun orang tidak beragama dan merasa hidupnya tidak sakral. Dia punya sakral. Artinya apa? Selalu ada perayaan. Oh ini ada tempat gua jadian pertama kali. Sacred. Satu momen yang nggak homogen. Satu momen yang berbeda. Oh, gua dulu pemberkatan di GKY gitu ya. Yang mau nikah ya, banyak yang mau nikah. GKY Puri. Oh, gua dulu diputuskan di tempat ini. Itu ada tempat sakral. Sehingga kita ketika datang itu ada perasaan-perasaan yang berbeda. Beda kalau kita belum mengalami itu ya. Ya. Saya senang di sebelah kiri saya ada Adelwin sekarang. Udah kangen banget. Teman-teman. Itu. Dan ternyata dunia kita nggak bisa lepas dari yang sakral. Sakral itu berbicara apa? Penampakan sesuatu yang berbeda di tengah dunia. Itu sakral, di tengah yang profane. Sehingga semua orang, kalau menurut Mircea Eliade adalah sebetulnya religius. Karena kamu membutuhkan mensakralkan hari tertentu. Ya, sampai harus tunanganku di hari itu. Ketika akhirnya kena COVID bahaya gua gitu kan. Gimana gua hari sakral, tanggal sakral nggak bisa. Kita butuh yang sacred. Karena manusia adalah makhluk agama. Homo yang makhluk yang agama, saudara-saudara. Ya. Dan berbicara tentang itu kita akan meliti di Alkitab. Sebetulnya sacred itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan yang namanya hierophany. Ya. Ada satu the act of manifestation of the sacred. Jadi ada satu tindakan manifestasi yang sakral. Oke? Tindakan Allah kalau biasanya di dalam agama ada Tuhan yang datang. Makanya itu tempat Musa masuk itu harus lepas. Ada api, ada Tuhan nampakin diri. Dia harus lepas sandalnya. Tuhan mengatakan apa? Tempat ini kudus. Makanya beberapa agama tertentu melepas kasutnya ketika dia beribadah. Untuk menghargai sebuah tempat. Dia membersihkan dirinya sebelum untuk beribadah. Ya, itu sebetulnya ada di dalam tradisi Alkitab. Ada satu tempat yang sakral itu memanifestasikan dirinya. Ada satu momen, ada satu kejadian. Ya kalau itu kita buat, kalau kita kejadian sakral pernikahan kita gitu kan. Atau kejadian sakral jadian kita. Maka kalau ada lupa kita bisa menyalipkan dia begitu ya. Lupa ya hari jadi kita ya. Ya, lu lupa ya. Caranya adalah kamu tetap terpaksa harus cari hari yang baik supaya gampang ingat ya. Saya sengaja memilih karena saya tidak begitu bagus mengingat tanggal-tanggal. Saya selalu mengingat hari, kebetulan anak saya operasi semua. Supaya anak saya tidak menyalahkan saya ingat. Karena saya kalau masalah angka lemah. Ya, saya lemah di dalam angka. Jadi kalau anak saya yang pertama gitu 18 bagi 2, 2008 lah itu lahirnya. Anak saya kedua 011. Jadi saya mencoba mensakralkan supaya tidak disalahkan sama anak saya nantinya teman-teman ya. Karena saya tidak gampang mengingat tanggal. Dan saya biasa hitung umurnya sekarang berapa ya. Selalu ditanya 2 hari lagi berapa, saya hitung lagi dari tanggalnya. Saya ada punya kelemahan di situ. Ya, ada yang sakral yang kita khususkan. Dan sebuah tempat, saudara-saudara, kita bilang sacred space. Yang bikin tempat itu spesial bukan space-nya tapi sacred-nya, betul gak? Karena kejadiannya, ada yang sakral, maka tempat itu spesial. Kalau profane itu gak ada gunanya, tempat itu biasa aja. Tapi begitu sepatu saya pakai biasa aja. Tapi begitu Michael Jordan datang pakai sepatu ini udah beda. Dipakai pertandingan satu, ngeri. Sepatunya sama, yang menjadi beda apa? Kehadiran yang sakral itu di sepatu saya, saudara-saudara. Ya. Makanya restoran-restoran pun
selalu menjepret kehadiran artis-artis tertentu ditempelin di dindingnya. Sampai dindingnya gak cukup. Jadi restoran yang sakral. Jadi sebetulnya manusia adalah makhluk religius ya. Dia tidak pernah lepas dari sesuatu yang sakral. Dan kalau di dalam Alkitab saudara-saudara, kata sakral digunakan adalah kadosh. Kalau Anda orang Ibrani, Anda akan menyanyikan lagu kados, 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 kudus, 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 Adonai, Elohim, Zebaot, Allah semesta alam, kudus, kudus, kudus 3 kali kan dari doksologi gitu ya. Kudus, 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 perfect, sempurna, Allah semesta alam. Sehingga waktu kamu menyanyikan kamu harus bersujud, mengangkat kedua tanganmu karena yang sakral itu datang. Ada lagunya kalau kita, ku masuk ruang maha kudus, kadosh. Ya. Artinya apa kadosh itu? Artinya adalah sesuatu yang dipisahkan, dikonsentrasikan, dedicated, didedikasikan atau dipisahkan for God as gift. Sesuatu yang dipisahin untuk Tuhan itu apa? Untuk diberikan sebagai hadiah. Ya. Nggak mungkin kan ya? Kamu tunangan, kamu udah beli cincin buat calon tunanganmu, udah sacred kamu pilih berdua, tahu-tahu begitu mau itu kamu taruh ke jarinya, will you marry me? Setelah itu ternyata kamu gak bakal nikah. Kamu ambil cincinnya, terus calonmu yang selanjutnya, will you marry me? Kalau ketahuan marah nggak dia? Marah. Mendingan lebih murah. Ya, tapi itu benar-benar kamu sakralkan, itu perjumpaan itu akan kalau dia tahu marah banget teman-teman. Mengapa? Karena harus sesuatu yang dipisahkan, dispesialkan. Maka ketika hari-hari sakral kita, ulang tahun pernikahan, ulang tahun jadian, ya, bahkan ada yang ngitungin tiap bulan, berapa bulan, itu disakralkan. Saya baru ketemu seorang bapak yang kehilangan anaknya ketika COVID. Setiap hari dia hitung, ini sudah 200 sekian hari, ini sudah 300 sekian hari. Kasihan banget. Dia hitung per hari anaknya pergi. Ya. Anaknya dulu pelihara burung. Dia dulu kesel sama burungnya. Sekarang burungnya gak boleh dibuang. Dia yang jaga burungnya. Dia baca jejak-jejak catatan khotbah anaknya. Wow. Manusia tidak bisa lepas dari yang sakral, yang spesial. Yang dipisahkan untuk sesuatu as a gift. Kita akan melihat di dalam perjanjian lama, di Hebrew Bible teman-teman. Sacred itu adalah gift from God. Tapi dia tidak cuma gift from God, tapi sacred itu sesuatu yang dia harus di-maintain. Ya. Gift from God itu berarti kalau kamu pacaran sebetulnya kamu udah depresi, kamu gak bakal ada orang yang mau nikah sama lo. Ya kan? Tahu-tahu ada orang yang banyak orang suka tapi milihnya lo. Yang lu kira-kira, wah gue gak mungkin dia milih gue gitu. Tapi dia milih lu dan dia mau nikah sama lu, itu gift. Ya, itu grace. Kalau pas kebetulan namanya grace. Teman-teman ada anugerah yang kamu gak kepikir tapi kamu dapat. Sakral itu berbicara apa? Ketika Tuhan menganugerahkan kekudusan itu kepada kita. Itu bukan hasil usaha kita. Tetapi betul-betul kita gak kebayang kita dapat. Kita dipilih, kita dapat itu dan ternyata setelah dapat tidak selesai di situ. Mengapa? Karena sesuatu yang holy itu, yang sacred itu harus di-maintain. Maka Tuhan mengatakan apa? Be holy because I am holy. Kamu dianugerahkan kekudusan, kamu dipisahin, kamu hidupnya dibuat beda, kamu dipilih. Maka kamu harus mempersiapkan dirimu untuk dipilih ketika seperti kamu memilih kekasih, memilih pasangan, memilih suami, memilih istri. Kamu mendedikasikan dirimu untuk dipisahkan. Begitu kita berbicara tentang Allah yang kudus, berarti Allah memisahkan dirinya untuk fokus kepada kamu sebagai pilihannya. Dan akhirnya kita sebagai manusia yang dipisahkan, yang dipilih, kita memfokuskan diri untuk mendedikasikan hidup kita kepada pasangan kita. Kepada Tuhan kita pisahin. Makanya ketika nikah dulu saya basket setiap minggu. Tapi kalau itu bikin istri saya gak bahagia, lebih penting istri saya daripada basket saya ya. Walaupun kadang-kadang saya bikin dia bahagia supaya saya bisa basket, itu jahat ya. Memanipulasi. Kadang-kadang cowok itu kayak gitu. Ya dia manis-manisin supaya dia bisa melakukan yang dia suka. Tapi gak kayak gitu. Itu gak, lu rela tinggalin. Demi apa? Demi sesuatu yang kamu suka. Yang cinta, yang sudah mendedikasikan mau sama lo.
Teman-teman, itu sakral. Dan saya ketika berbicara Tuhan yang kudus, berarti Tuhan memisahkan dirinya untuk fokus bersama dengan kita. Maka kita harus di saat yang sama maintain relationship bersama dengan Tuhan. Dan orang Israel melakukan dengan apa? By distinctive ritual. Dia melakukan ritual yang kelihatan dengan fisiknya. Dia nggak makan ini, dia nggak makan itu, dia rayakan hari ini, dia khususkan dirinya sendiri. Dia punya aturan-aturan ritual. Ya, kalau saya bayangkan istri saya punya ratuan ritual gitu ya. Kalau saya mencintai dia, bikin dia nggak marah dan dia bikin nggak bete hari itu, saya harus kalau di depan masuk rumah sandalnya harus ditaruh rapi, saudara-saudara. Kalau nggak dia bisa kesel. Dan kesel hancurlah hidup saya, begitu kan. Cuma sandal, tapi itu ritual yang dilakuin. Ada ritual, tetapi bukan hanya ritual, kamu bisa melakukan itu, tapi ada ethical obligation. Jadi Israel ada lakuin ini, sunat dan segala macam. Tapi dia melakukan satu tindakan-tindakan untuk menunjukkan bahwa mereka bangsa kudus dengan memperlakukan budak dengan baik. Dengan ketika dia mengambil gandum, kalau ada berceceran nggak boleh diambil. Orang Israel luar biasa bisnisnya. Jadi kalau kamu panen itu ada kececeran, kalau kita ambil. Kalau mereka nggak boleh, karena Tuhan perintahin apa? Supaya orang-orang nggak bisa ngemakan, itu bisa datang ke ladang mereka ngambilin bulir-bulir gandum. Dan gilanya orang Israel, untung kita dulu kalau kita tinggal di sana ya. Setiap kamu nanti punya rumah, kamu miskin, kamu jual rumahmu sama orang lain, dibeli pada tahun ke-49, tahun Yobel, itu rumahmu dibalikin lagi ke kamu. Kenapa? Karena itu tahun pembebasan. Karena kesalahanmu tidak akan diperlakukan buat anakmu. Anakmu masih bisa bekerja keras dengan warisan tanah dari kamu. Kalau sekarang nggak ada. Ya. Jadi kehidupan Alkitab itu luar biasa, teman-teman. Ada ethical, ada ritual yang harus dilakukan sebagai tanda bahwa kita adalah umat yang berbeda. Israel umat yang berbeda. Ya. Kalau nggak ada bedanya, apa bedanya, teman-teman? Saya bersyukur ketika beberapa hari lalu, minggu lalu saya berjumpa dengan salah satu adik bimbing saya. Saya ingat sekali ketika dulu ketemu dengan dia. Dia datang ke Surabaya, anak kampung. Sepeda motor nggak punya, sandal jepit kalau nggak salah. Dia pinjem sama sandal saya sampai sandal saya rusak. Itu pinjem atau pakai? Dia pinjem sandal saya sampai sandal rusak. Dia suka ke kos-kosan saya. Akhirnya saya bimbing nih anak. Dia kenal Tuhan, dia melayani bersama dengan saya. Dan ternyata ketika saya berjumpa lagi, dia jadi orang yang sangat sukses. Bisa punya Mercy, bisa punya Ducati. Dia punya pabrik yang besar. Dan saya ingat, wah Tuhan bekerja luar biasa dalam perjuangan dia. Tapi yang membuat saya terharu bukan kesuksesannya. Yang membuat saya hampir menangis ketika kemarin istrinya bercerita, kita sebelum merintis bisnis ini, kita ditipu banyak orang, bangun pabrik ditipu banyak orang, ratusan juta, miliar itu habis ditipu orang-orang gak bertanggung jawab. Waktu itu kita punya satu produk kecantikan, karena kita gak punya pabrik, kita titipin pabrik lain. Kita titipin pabrik lain sampai akhirnya maju. Pabriknya sampai berkembang karena itu produk juga maju. Ketika maju akhirnya kita pikir bikin pabrik baru. Begitu bikin pabrik baru logikanya apa? Nanti begitu gue udah punya pabrik baru, ini gue ambil, gue taruh ke pabrik gue pasti costnya murah, betul gak? Tapi yang membuat gue kagum adalah apa? Sampai yang punya pabrik ketakutan. Waduh kalau dia udah jadi pabriknya gimana ini? Udah ada karyawan banyak. Yang membuat saya ada terharu adalah istrinya bilang itu. Tapi saya bilang sama yang punya pabrik, gak apa-apa. Kamu sudah cukup jadi berkat buat kita. Itu tetap biar di pabrikmu. Dan saya berusaha dengan pabrik yang baru. Untuk memulai produk baru, mencetak produk baru. Dari apa yang sudah dikerjakan, dia rela rugi lebih banyak. Untuk orang lain dan karyawannya bisa hidup. Dan itu yang membuat saya tersentuh. Mungkin pabrik kerja profane. Tapi di situ ada kehadiran yang sakral. Ketika ada firman Tuhan diterapkan. Dan itu yang membuat saya berkaca-kaca. Dan saya bilang itu perintah Alkitab. Amin. Itu sakral bagi saya. Maka saya mengatakan kalau kamu jadi businessman, itu kamu juga hamba Tuhan. Mengapa? Karena Yesus memberi makan 5.000 orang. Kamu kasih makan berapa orang kalau karyawanmu 100? Sehari makan berapa kali? Mujizat yang dilakukan Tuhan pun kamu lakukan. Ya. Sehari 3 kali. Percaya gak percaya, mereka bersyukur kepada Tuhan bisa makan. Gak cuma makan, mereka bisa main di alun-alun, di time zone dan segala macam. Berdasarkan strata sosialnya, begitu kan teman-teman.
Itu adalah berkat yang Tuhan berikan. Maka ketika kamu jadi bisnismen, kamu harus berdoa. Tuhan, kau mau aku jadi bisnismen apa di dunia yang profane ini? Bagaimana yang sakral itu hadir. Sehingga orang bisa melihat ada Tuhan di sana. Ada kasih yang di sana. Yang tidak pernah dilakukan orang lain. Itulah yang sakral teman-teman. Itu yang membuat saya tersentuh. Dan ada seorang tokoh di dalam ensiklopedia Early Judaism mengatakan apa? Holiness is not mere separation from the world, but a separation or dedication to perform the divine will in the world. Jadi holiness itu bukan kamu pergi jauh ke satu tempat khusus, kamu gak mau berelasi orang lain supaya kamu tidak cemar. Tidak, holiness itu kamu dipisahkan untuk apa? Untuk menyatakan kehendak Allah di bumi ini. Oke? Holiness itu kamu dipisahkan bukan untuk kamu dijauhkan. Kamu dipisahkan hidup dengan baik untuk apa? Untuk menyatakan sesuatu yang berbeda di tempat kamu ada. Ada teman dari Sing ya. Saya juga seneng. Dia punya usaha. Dan suatu hari dia bilang, wah gue bahagia kok punya usaha. Bahagianya kenapa? Gue pikir dapat tender yang gede gitu kan. Enggak. Bahagianya gajinya dia dikit sih. Usaha tapi yang digaji lebih banyak dari apa yang dia dapat. Ya. Dan yang membuat dia tersentuh adalah dia mengatakan begini. Kok gue bahagia hari ini kenapa? Ketika aku berpikir tahun depan aku naikin gaji teman-teman. Teman-teman yang kerja sama bilang aku gak mau naik gaji. Oh, kamu pernah ketemu karyawan gak mau naik gaji? Gila kan goblok banget gitu ya. Kalau naik bareng-bareng. Di situ ada kebahagiaan, ternyata gue gak sendiri. Tuhan, itu kekristenan teman-teman. Bukan berbicara kamu kaya. Kamu hebat, kamu sukses, kamu punya semuanya. Kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri. Saya tersentuh ketika melihat. Akhirnya makan apa? Sehari 3 kali kan, betul kan? Dan saya bersyukur. Dan itu kebahagiaan yang tidak bisa dibayar. Teman-teman yang ada bersama-sama. Bukan masalah berapa duitmu yang banyak teman-teman. Teman-teman kita akan berlanjut di dalam rabbinic literature. Jadi rabbinic literature itu bukan berbicara tentang Kristen. Itu adalah orang-orang Yahudi. Pasca mungkin berkaitan dengan literatur rabi-rabi Yahudi. Dia mengatakan apa? Be holy for as long as you fulfill my commandment. You are sanctified. But if you are neglect, then you become profane. Jadi Kudus bilang apa? Berbicara ketika kamu melakukan Taurat, melakukan firman, kamu itu dikuduskan, kamu sacred. Tapi begitu kamu menolak, kamu membuang, kamu profane. Oke? Jadi berbicara tentang apa? Fulfill, melakukan, bukan menghindari. Ini keren loh. Bukan maksud gue gak ini. No. Bukan masalah tidak ini. Tapi gue ini. Dan semua yang gue inikan sesuai dengan yang Tuhan mau di dunia ini. Itu yang namanya sacred. Kalau gak perfect. Sekalipun kamu menghindari. Karena kekristenan berbicara tentang aktif. Tindakan aktif. Cinta itu adalah tindakan aktif. Bukan gue gak selingkuh loh. Gue gak teleponan. Gue gak cek IG lain. No. Gak cukup. Kamu mau punya pacar cuma kayak gitu, punya suami atau istri, ya udah lo, gue nggak selingkuh lo, gue nggak keluar sama cewek lo, gue nggak keluar sama temen lo, gue nggak minum lo, gue nggak minum, cukup? Cinta berbicara apa? Itu semua udah standar teman-teman. Tapi gue mau melakukan yang terbaik untuk apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan. Aku berusaha. Saya tuh kadang-kadang kurang ajar jadi suami ya. Kebahagiaan istrinya saya tuh kalau di pasar saya bawa belanjaan gitu ya, geret gitu kayak kambing congek gitu ya. Dia pulang bahagia banget. Saya nggak bahagia. Apalagi kalau dia ngoceh-ngoceh dan ngobrol sama tukang sayur. Gimana? Gue sebel banget gitu ya. Akhirnya saya punya track. Oke, aku tahu kapasitas mencintaiku tidak bisa menemani kamu. Ya udah, aku ajak kamu. Ya udah kamu taruh. Aku ke warung kopi nanti kamu jemput ya. Ya istri saya baik lah ya. Ya satu hari ya. Aku pemuritan di warung kopi ya. Ada anak yang saya bimbing. Kadang-kadang ke gereja ini kan. Ya, gue pemuritan. Wah, melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau nemenin dia kagak gitu kan. Terakhir Cimel sempat komplain gitu ya. Kamu kok temenin? Enggak lah, males apalagi kamu ngoceh-ngoceh sama tukang-tukang sayur gitu. Ngapain gue lah gitu. Tapi kemarin sempet satu hari pergi. Dia lagi, bukan masalah sayur. Dia lagi nggak emotion, unstable segala macam.
Terus ketika, ayo temenin kali, nggak mau, gua mau kopi. Tapi ternyata dia keluarin air mata. Dan saya merasa jahat. Dan hari itu saya melakukan tindakan cinta, walaupun sedikit terlambat ya. Nunggu nangis dulu teman-teman. Saya geret, saya anterin beli apa. Dan itu adalah bagian dari secret. Bukan tidak ini. Atau mending gue lebih baik kok dari pasangan lain daripada yang itu. Lebih baik lu milih mana. No. Tapi dia punya kebutuhan yang saya harus belajar mencintai. Ya. Saya yakin kalau ditemenin setiap minggu pasti dia juga kasihan sama saya. Bener gak kalau dia sayang saya? Yaudah sekali-kali kamu warung kopi, kan adil ya teman-teman. Itulah love, itulah secret. Saya harus memfokuskan diri saya, badan saya untuk bagaimana membahagiakan, mencintai seseorang, teman-teman. Oke? Lalu, tulisan yang lalu mengatakan, by imitating God's goodness, Israel actualized His holiness in the world. Mengaktualisasikan kekudusan. The ultimate act of Kiddush Hashem. Kiddush itu berbicara tentang perbuatan yang kudus. Hashem itu the God, the name. Hashem, the name. Nama Tuhan is to lay down one's life rather than to succumb the idolatry. Lebih baik apa? Satu tindakan kudus atas nama Hashem, nama Tuhan, adalah memberikan hidupnya daripada menolak dan melawan berhala-berhala. Wah, ini rabbinik keren juga ya. Dan akhirnya apa yang dilakukan Yesus untuk menunjukkan kesakralan yang dasar di dunia ini, dia memberikan hidupnya. Jadi kalau Yesus dilihat secara rabbinik, saudara-saudara, ini adalah sebuah ultimate act. Satu tindakan yang sangat besar untuk menyatakan kekudusan Tuhan. Ketika memberikan dirinya buat orang lain, saudara-saudara. Kita akan masuk, tadi kita udah lihat Alkitab Ibrani, kita udah lihat Rabbinic Literature, sekarang kita lihat Alkitab. Ternyata saudara-saudara, di dalam early Christian, dikatakan apa? Ternyata kekristenan awal nggak punya sacred place. Makanya dia kumpulnya di gua-gua tempat pekuburan namanya katakom. Dia kumpulnya adalah di rumah-rumah. Kadang ada jemaat yang kaya, kadang ada yang gak kaya sehingga biasa kumpul gak banyak. Ada yang cukup bisa 30-40 orang ruangannya. Tapi juga kadang-kadang mereka harus bersembunyi di gua-gua tempat pekuburan supaya mereka sembunyi-sembunyi. Ternyata mereka gak punya sacred place. Mereka menjadikan tempat yang profane. Perjumpaan-perjumpaan, pertemuan-pertemuan mereka dilakukan di tempat profane. Mengapa saudara-saudara? Karena di dalam early Christianity kita percaya ada embodied the sacred. Ya. Yang sakral itu ditubuhkan. Perjamuan kudus. Yang sakral itu Tuhan itu dikuduskan. Maka Mercia Eliada mengatakan apa? Ini adalah the supreme hierophany. Yaitu the incarnation of God. Dia bukan orang Kristen tapi dia ngomong ini supreme. Mengapa? Karena yang sakral itu tidak cuma menampakkan di satu waktu. Yang sakral di dalam sejarah dia masuk dan dia hidup di dalam Kristus Yesus secara menubuh. Ya. Jadi kekristenan mengatakan apa? Percaya akan embodied God. God yang sakral itu menjadi tubuh. Yang katanya hal dunia ini profane. Dia menjadi tubuh. Dan ini saya mengatakan embodied the sacred. Embodied the sacred yang sakral itu menubuh di dalam Kristus Yesus. Ada holiness yang menubuh di dalam Kristus. Jadi bukan masalah tempat ini kudus, tempat ini kudus. Sekarang ketika Yesus berjalan di dunia ini, berjumpa dengan siapapun, dia menguduskan setiap orang yang dijumpai. Amin. Dan dikatakan kita adalah umat pilihan Allah. Imamat rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Jadi kekristenan bukan berbicara satu tempat kudus, tetapi tubuh kita dikatakan adalah tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi segala tindakan kita dimanapun kita berada, ketika kita bekerja, ketika kita ngobrol sama orang, ketika kita duduk, ketika kita nolong, ketika kita besarin anak, ketika kita berhadapan dengan tukang parkir, dengan tubuh kita, itu adalah sesuatu yang sakral. Dan bagaimana di dunia ini yang profane ini merasiran yang sakral setiap kemanapun kita pergi. Itulah Christianity. Ya, maka tadi Petrus mengatakan apa? Do not let yourself shaped by evil desire. Following the Holy One, become holy yourself in your entire way of life. Ya. Jadi sakral berbicara apa? Bukan bicara satu tempat yang lu harus pergi ngabisin duit. No.
Sakral berbicara apa? Seluruh kehidupanmu. Entire way of life. Mengapa? Karena sakral itu menubuh di dalam tubuh kita. Dan dikatakan apa? Do not yourself be shaped by evil desire. Teman-teman, ketika saya meneliti di shape by evil desire ini apa? Ternyata yang saya teliti ini bukan hidup-hidup yang berdosa. No, justru adalah hidup yang dibentuk oleh nenek moyang. Karena pembaca surat Petrus ini adalah orang-orang Yahudi yang sangat kuat. Tapi mereka tersebar, mereka itu hidup diajarkan untuk memelihara Taurat. Dan ketika memelihara Taurat, mereka melakukan Taurat dengan yang namanya legalistik. Legalistik itu apa? Kalau ini hukum-hukum, mati-mati, raja batu. Jadi dia melakukan hukum firman Tuhan secara ketat, itu namanya evil desire. No love. Jadi jangan merasa kita Kristen gereja, kita bikin aturan-aturan dan kita mau orang lain melakukan itu dan kita merasakan melakukan Tuhan. No, Alkitab mengatakan itu evil desire. Ketika tidak ada love. Teman-teman, saya bisa larang anak saya, jangan makan permen. Betul? Aturan, gak boleh makan permen, digampar mulutnya. Nah itu legalis. Begitu dia makan permen, gampar mulutnya, itu legalis. Tapi di balik itu teman-teman, ketika saya melarang, saya bisa melarang dia karena saya cinta. Betul? Tapi saya masa melarang dia karena pelit. Karena permen yang disuka mahal-mahal. Pakai alasan, oh ini gak baik, gak kesehatan, tubuhmu baik Roh Kudus yang kamu harus pelihara supaya bisa memuliakan Tuhan. Bisa kan? Karena anak saya yang ketiga sukanya permen-permen yang mahal. Pak, aku mau pindah ke Bali. Kenapa? Karena ada permen-permen yang dari luar negeri di sana. Di Jakarta gak ada, kurang ajar gitu. Saya bisa pakai alasan, gak boleh. Ini adalah tubuh baik Roh Kudus. Kok kamu makan permen nanti tidak sehat, tidak bisa memuliakan Tuhan gitu. Saya bisa teman-teman. Dan ternyata praktek-praktek spiritualitas bisa menjadi evil. Oke? Yang ditekankan Petrus bukan masalah lu hidup berdosa. Itu ya, tapi di dalam konteks ayat ini Petrus menekankan orang-orang legalis di gereja, di pada masa itu di gereja yang merasa memegang firman dan dia bisa atur dan didik orang, tapi tidak ada love. Bukan berarti tidak ada disiplin, oke? Bukan berarti tidak ada teguran, bukan tidak ada latihan, bukan tidak boleh larang-larangan. Tapi di balik semua larangan itu, apakah betul kasih yang ada? Atau sebetulnya itu untuk menegakkan kekuasaan, untuk supaya kita berkuasa, supaya kita lebih daripada orang lain, supaya untuk menjatuhkan orang lain teman-teman. Itu, jadi evil desire bukan masalah hal-hal yang berdosa yang lain. Tetapi ketika kita legalis menggunakan firman Tuhan, kita memaksa secara legalis kehidupan dan kita tidak ada love. Maka ketika dikatakan following the Holy One, become holy yourself in your entire way of life. Di sini dikatakan apa di ayat selanjutnya saudara-saudara? Now that you have purified yourself by obeying the truth, so that you have sincere love for your brothers, love each other deeply. Mutual, ada yang terjemahin. With all your heart, you have born again, not from some seed that will decay, but from one that cannot decay, to the living word of God that lasts forever. Jadi word of God yang lasts forever, yang gak pernah decay itu membuat kamu apa? Yang membuat kamu kudus sehingga kamu bisa apa? Sehingga kamu bisa punya hati yang tulus. Untuk mengasihi saudaramu, kamu saling tidak hanya mengasihi, tapi ada satu mutual love, ada satu kasih yang sangat dalam. Love each other deeply. Karena kamu sudah apa? Karena kamu sudah dibaharui, karena kamu sudah direstorasi teman-teman. Saya mengutip lagi Mircea Eliade, dia mengatakan apa? Mircea Eliade mengatakan apa? Salah satu ciri agama-agama yang dia teliti, mereka selalu punya nostalgia for paradise. Wah, ya kan? Selalu merindukan ada satu tempat yang dulu lebih indah, yang dulu manusia gak jahat, yang dulu alam baik, semua jejak-jejak agama dan semua ritual-ritual sakral yang dilakukan agama untuk mengingat kembali momen penciptaan, untuk kembali mengingat momen masa lalu ketika Tuhan membentuk bumi ini dengan indah. Semua agama-agama, mulai agama besar, primitif, semua ada nostalgia for paradise, nostalgia for paradise, untuk kembali ke paradise, kembali kepada hal-hal yang bersifat awal.
Dan ternyata Tuhan mengatakan apa? Tuhan mengatakan teman-teman, di situ apa? Manusia dikembalikan ketika sudah ditebus dari sesuatu yang sejak awal. Firman Tuhan mencipta manusia sejak awal. Firman itu adalah kasih Allah. Firman itu adalah Kristus yang menciptakan manusia sejak awal. Dan ketika kita percaya, kita dikembalikan seperti di paradise itu. Untuk apa? Untuk mendatangkan holiness. Untuk mengadakan yang sacred ini dengan tubuh kita yang profane. Ya, sehingga dimanapun kita berada, kita bisa mendatangkan kerajaan Allah. Maka saya suka lagu, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakan raja, segala raja, penguasa di udara. Penguasa internet gitu enggak ya. Penguasa di udara dilumpuhkan, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Saya lupa teks selanjutnya teman-teman. Artinya apa? Segala kekuasaan yang jahat membuat dunia ini baik. Ketika kita anak-anak Tuhan ada di dunia ini, kita berseru, kerajaan lamamu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Dan kami umatmu yang ada di bumi ini menyatakan kehendak Tuhan di setiap penjuru bagian di tempat kami ada. Amin. Di dalam tempat kerja, di dalam dunia musik, di dalam dunia bisnis, apapun itu, kita datang di sana dan berseru kerajaanmu, sehingga yang terjadi di bumi seperti di surga, yang sacred dan yang profane itu tidak terpisah. Amin. Itulah teman-teman. Dan saya akan akhiri khotbah saya dengan satu buku ya. Saya ketika mempersiapkan ini, saya capek baca buku teologi, terus saya baca humor teologi gitu ya. Tetap teologi. Ini ditulis seorang Katolik yang namanya James Martin. Ya, dia menulis Between Heaven and Earth. Jadi antara surga dan hal-hal yang konyol gitu ya, yang lelucon gitu ya. Karena kita menganggap tertawa itu di dalam kekristenan cukup lama, berabad-abad, tertawa itu dianggap sesuatu yang tidak rohani. Maka kalau ngakak itu, wah kamu gak rohani. Kamu dikuasai roh jahat yang bisa mencemooh dan segala macam. Itu ada di dalam tradisi teman-teman. Ya, jadi ada yang sakral. Kalau heaven itu sakral. Dulu orang kudus gak boleh tertawa. Begitu tertawa, berdosa lu. Ngakak, siapa yang suka ngakak? Dosanya banyak gitu ya. Nggak tahu. Dan dia ngomong apa? Ada satu yang berbeda di sini. Mengapa? Karena our understanding of God is joyless judge. Legalis, betul ya? Begitu ada yang tertawa, legalis, kita lihat Tuhan itu kayaknya nggak joy banget. Ya, saya mikir loh, kenapa orang Kristen kalau Jumat Agung itu bisa sedih banget, tapi kalau waktu Paskah kok nggak bisa ceria banget ya, bener gak? Paskahnya pun sedih, bener gak? Loh, saya mengalami loh, kenapa ya gue Paskah nggak bisa? Dia bangkit gitu ya. Tapi kalau pas Passion of the Christ itu bisa nangis, tapi kalau Paskah nggak bisa. Ya. Terus dia mengatakan apa? Dia mengutip Reinhard Niebuhr mengatakan humor is prelude to faith and laughter is the beginning of prayer. Waduh, jadi kalau mau doa tertawa dulu, kalau enggak lu enggak bisa doa gitu. Saya kalau sama teman-teman, saya punya kelompok teman-teman hamba Tuhan gitu ya. Kadang-kadang kita capek dengan pelayanan, kita kalau udah guyon udah ngaco. Isi saya baca shock gitu ya. Ini hamba Tuhan semua. Itu salah satunya teman saya yang hadir itu. Kita kalau ketawa ngakak, kita pikir itu nggak rohani ya. Joy, humor, and laughter as part of healthy spiritual life. Ya. Dan ini menarik. We may even laugh for joy when we meet God. We meet God. Joy characteristic of those close to God. Kenapa? Injil itu nggak berbicara cuma kematian Kristus. Injil itu bisa kabar sukacita. Tapi kenapa banyak orang Kristen nggak merasakan joy? Kenapa nggak tampak di wajahnya? Jadi ketika saya berbicara kasih itu ditantangkan. Ketika kamu dikasihi dengan penuh, wajah kamu kira-kira bagaimana? Kalau kasih itu ada. Nangis ada. Karena sukacita yang terbesar ada ditandai dengan tangis. Karena terlalu painful hidup kita kan. Betul kan? Tapi apakah tidak ada senyum bahagia yang membuat kita bahagia? Saya ketika mempersiapkan ini saya bayangin. Saya paling anak yang nomor 2 itu kalau dicintai itu dia bisa senyumnya itu bahagia. Kadang-kadang ketika saya cintai dia saya lebih bahagia lihat senyumnya. Dan cinta itu harusnya menghadirkan joy. Menghasilkan senyum, sukacita. Coba lihat kanan kirinya tersenyum gak gitu ya. Matanya sipit gak teman-teman. Joy itu dekat sama kekristenan.
Teman-teman, kehadiran cinta di bumi ini. Ketika dengan hidup kita, dengan tubuh kita yang terbatas, kita menghadirkan cinta. Kita menghadirkan kebahagiaan. Saya lagi belajar ketika mempersiapkan ini. Kok Johan kalau khotbah itu gampang ya bikin nangis orang dan segala macam. Tapi apakah saya bisa ya dipakai Tuhan untuk saya tertawa? Berarti harus saya merasakan secara pribadi kebahagiaan mengenal Tuhan, kebahagiaan merasakan cinta Tuhan, kebahagiaan mencintai sehingga orang bisa merasakan apa yang saya rasakan. Seperti ketika anak saya peluk dan dia bilang, makasih Papa, saya bahagianya sampai nangis gitu ya. Painful, tapi melihat dia bahagia dengan senyum. Dan saya merindukan gereja menjadi satu tempat untuk orang-orang bisa datang di sini. Yang dulu stres, nangis doang, nanti nangis sambil tersenyum. Serem ya? Tapi itu indah. Saya baru pernah mengalami satu pengalaman yang unik. Ketika saya melayani satu gereja di Surabaya, saya sedang mempersiapkan satu retreat healing waktu itu gerejanya Adeline, dia ketua retreatnya. Sebelum retreat healing itu leader saya kumpulin dan leader itu digali kejiwaannya, disuruh jujur dan segala macamnya. Dan waktu itu pakai apartemen sekitar 7 orang, 8 orang. Ketika kita berdoa, kita nyanyi, kita saling memperhati, nangis semua. Waduh, saya pikir kan, wah ini udah sakral nih, udah nangis, saya bikin nangis semua, puji Tuhan, haleluya gitu. Udah nangis. Suatu hari, tahu-tahu ketawa ngakak semua. Gara-gara ada satu bilang, waduh make upku luntur. Kayaknya kamu yang ngomong ya. Make upku luntur gitu ya. Wah iya luntur gitu. Ketawa semua. Dan waktu itu saya lihat ketika mereka ketawa. Beautiful. Itu pengalaman pribadi saya. Indah loh. Saya juga ikut kakak. Waduh kapok make upnya luntur. Makanya jangan make upan tebel gitu ya. Joy. Dan saya rindu ketika kita mendengar firman ini, kamu datang keluar sana, gereja bukan hanya di sini mereka merasakan kekudusan Allah, tapi ketika kamu sedang main musik, ya, ketika kamu sedang duduk, atau ketika main musik, temen bete, kenapa lu bete? Terus kamu peluk dia, ayo kita doa, terus kamu ada guyon. Makanya kadang-kadang saya konseling orang sering istrinya, kenapa lu ngajak ketawa-ketawa? Ketawa itu kadang mewakili kepedihan yang terlalu dalam, saya bilang gitu ya. Makanya stand up comedy penuh dengan kesedihan, teman-teman. Ya, saya ajak kamu peluk dia, kamu doa buat mereka, kamu beliin makanan, kamu ngajak mereka tertawa, dan kita mendatangkan kekudusan Allah yang dipenuhi dengan sukacita Allah di sekeliling kita. Minggu lalu saya berjumpa dengan seorang bapak yang sudah 8 bulan tidak berjumpa dengan istrinya. Dan ketika dia, ayo Pak, nongkrong, udah ayo ke kafe, dia bilang, enggak ke kafe, boleh enggak ke apartemen saya? Saya enggak tahu, saya males sih ke apartemen, tapi ya udahlah ikut. Tapi ketika ikut ternyata apartemennya sepi, dan baru dia berbicara dia udah nangis. Dan ketika nangis ternyata pembantu harus datang, dia cerita gimana sakitnya ditinggalin istri, gimana dia kecewa dan dia marah. Aku salah nggak benci sama orang, marah buat orang. Aku bergumul, aku pengen ngasih tapi aku benci dengan orang, aku nggak bisa. Saya cuma bilang, Pak pengen mati bunuh orang itu enggak. You are on the path of forgiveness. Kamu enggak pengen orang itu mati kan? Kamu berjuang untuk pengen mengasihi tapi kamu belum bisa. Kamu on the path of forgiveness. Terus ketika ada tukang bersih-bersih mau datang, boleh enggak ke rooftopnya? Udah boleh rooftop. Dan saya ingat sekali waktu di rooftop dia cerita dan nangis, terima kasih Pak. Bapak yang paling ngerti saya. Enggak Pak, justru saya enggak bakal ngerti Bapak. Saya enggak bakal bisa ngerti. Saya cuma bisa dengerin. Dan ketika di rooftop itu, dengan angin yang kencang yang siap membuat saya masuk angin, saya peluk Bapak ini dan kita berdoa bersama-sama. Itulah kekudusan. Keluar di sana banyak orang-orang yang membutuhkan pelukan tanganmu, tawamu, sukacitamu untuk duduk di sana. Ketika tidak ada orang dan kamu duduk tertawa bersama, maka banyak orang senang ke tempat dugem. Kenapa? Ketika sedih ada temannya yang ngajak dia ketawa sampai jam 3 pagi. Bener gak? Saya baru tahu loh. Itu mereka fellowship-nya luar biasa. Saya punya adik bimbing yang masih rokok. Suatu hari dia sakau dia. Aduh gak ada rokok, geter badannya. Otaknya gak jalan gitu, keringetan. Aduh, terus dia, Pak aku mau minta sama itu. Loh kamu kan gak kenal, gak apa-apa minta. Pasti dia tahu pergumulanku. Hah? Gila. Dan bener dia minta. Saya lagi butuh rokok, beli rokok. 1 aja. Oh enggak, yang banyak ambil gak apa-apa. Gila, fellowship terjadi saudara-saudara. Karena dia tahu pergumulannya. Dan saya lihat, wow. Itu dunia kita. Sehingga jangan ada yang terjadi seperti Joker. My mothers always tell me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose to bring laughter and joy to the world. Dia berjuang memberikan sukacita, tapi dia gak kuat dan akhirnya dia
di dalam kekecewaannya menjadi orang brutal, marah. Karena gak ada orang yang datangkan kebahagiaan dan cinta buat Joker. Ini salah satu film yang cukup menyentuh saya.